We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julius Sunyang, NIM E10312010185. Saya sebagai moderator dan di samping kiri saya Hukma Sabiah dengan NIM E10312010179. Selanjutnya di sebelah saya ada Perkenalkan, nama saya Yumi Masir Kestabel, NIM saya E10312010183, dan teman kita yang terakhir. Nama saya Dimas Sritanto dengan NIM E10312011055. kami dari Prodi Ilmu Pemerintahan akan menjelaskan tentang teori pendekatan aktor politik nasional dalam perspektif Robert de Putnam untuk melaksanakan tugas UAS Sistem Politik Indonesia. Di sini kami akan mengambil dalam sistem berdiskusi. Jadi, menurut Robert de Putnam, dia menjelaskan terdapat 3 strategis dalam teori dia tersebut. Pertama yaitu terdapat 1 posisi. Posisi itu siapa yang menduduki yang paling puncak atau yang paling tinggi di institusi formal. Yang kedua terdapat reputasi. Reputasi itu siapa yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga terdapat keputusan. Keputusan itu ya dengan kita melihat siapa yang membuat inisiatif dan siapa yang menentangnya. Robert de Putnam juga mengeluarkan teori yang strongman. Strongman ini kalau dalam suatu organisasi dia seorang individu dalam posisi puncak, namun reputasi dan kemampuan mengambil keputusannya tersebut lebih besar dibandingkan orang lain, termasuk orang yang sebenarnya menduduki posisi puncak. Di selepas strongman terdapat toy of elite. Toy of elite ini dia menduduki posisi puncak, tetapi kekuasaannya itu di bawah bayang-bayang orang kuat atau yang disebut dengan elit boneka. Di sini kami mengambil suatu kasus yang pertama itu kasus yang mendekati perspektif teori Robert de Putnam. Yang pertama itu posisi. Nah, kali ini kami mengambil kasus antara posisinya yaitu ditempati oleh Puan Maharani ya. Nah, selanjutnya reputasi diduduki oleh Megawati. Nah, seperti yang kita ketahui, Puan Maharani sendiri sekarang sedang menduduki jabatan sebagai DPR RI periode 2019 dan 2000 sampai 2024 ya. Nah, ya. Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai kemarin dia menjabat sekretaris DPP DPP di PDIP. PDIP. Nah, berarti melihat dari posisinya sekarang sebagai ketua DPR RI, Puan menjabat sebagai posisi tertinggi. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan reputasi. Kalau di reputasi itu sebagai latar belakangnya orang yang memiliki kekuasaan di posisi. Nah, kalau di posisi itu sendiri dia menjadi tokoh utamanya, sedangkan di reputasi itu orang yang menghandle dia sebagaimana di depan publik. Nah, reputasi ini dipegang oleh Megawati. Megawati itu kan ibunya Puan ya, Maharani. Nah, di sini juga selain sebagai ibu, dia juga sebagai pelatar belakang atau pendukungnya si Puan. Trik ini dipakai untuk mencari suara terbanyak. Nah,
kalau ada dukungan tokoh penting dalam PDIP itu kan, tokoh paling penting itu kan Megawati sendiri. Sebagai ketua Sebagai- PDIP iya. waktu itu ya. Pernah menjabat juga sebagai ketua sebelum Puan. Nah, sedangkan PDIP juga memang sudah ada sebelum Puan. Nah, jadi dalam kesempatan ini Puan itu mengambil cara gimana masuk dalam dunia politik dengan melalui tuanya. ya, Betul. melalui orang tua. Nah, selain melalui orang tua, kita juga bisa melihat bahwa Megawati ini bukan hanya memberikan saran sebagai orang tua dan anak, tapi juga saran gimana caranya antara pejabat lama dan pejabat baru dalam mengoperasikan sebuah kepemimpinan atau kebijakan yang harusnya ada di organisasi atau partai itu. Nah, untuk menduduki dunia politik itu kan mencari kursinya susah ya. Iya, betul. Apalagi masuk ke dalam itu, kalau kita orang awam, orang-orang yang tidak punya orang dalam ataupun kenalan gitu yang pernah menjabat jadi anggota dewan atau anggota partai lainnya, itu tuh sangat susah. Nah, di sini keuntungannya mengapa Megawati itu sangat berperan penting bagi Puan, karena dia itu yang memasukkan Puan, yang memudahkan jalurnya menjadi lurus dan tidak ada lika-liku. Walaupun ada, itu pun lika-liku setelah Puannya menjabat jadi sebagai ketua dan anggota di PDIP. Nah, kalau reputasinya sih itu hubungan antara Megawati dan Puannya. Nah, jadi setelah reputasi kan terdapat di Robert Punam terdapat keputusan. Jadi keputusan ini siapa yang berperan? Nah, pada keputusan sendiri sejauh ini belum ada kebijakan atau saran perencanaan yang disampaikan dari Megawati secara langsung di depan publik untuk Puan itu sendiri. Nah, kita juga tidak tahu di belakang kamera mereka itu seperti apa. Soalnya kan gini, kalau hubungan tadi kan dia hubungannya ibu dan anak, nah itu kan dalam konteks privasi dalam Iya, keluarga. betul. Jadi Iya, mereka bisa berpendapat sebagai ibu dan anak juga, tapi membahas politik di dalam keluarganya. di rumah Iya, di lagi rumah. makan gitu kan, bahas politik gitu. Kalau boleh saya tahu, kenapa kita harus mengambil contoh kasus yaitu dari PDIP tersebut? Maksudnya Puan dengan Dan Megawati. Gitu. Mengapa gini? Posisinya diambil oleh Puan dan reputasinya Megawati. Yang pertama kenapa? itu karena partai ini paling mencolok. Iya, betul. Yang kedua itu karena hubungan anak dan ibu, dan malah ini kakeknya juga. Itu kan salah satu presiden, Tokoh politik tokoh ibaratnya politik kan. juga. Nah, itu tuh paling menonjol untuk dibahas. Apalagi kan suaminya Megawati itu juga termasuk orang-orang politik juga. betul. Nah, jadi si Puan ini sangat banyak belajar dari ayah, ibu, kakeknya, yang membuat dia tuh Lebih mencolok dari lebih yang mencolok. lain. Walaupun kata orang dia itu punya Backingan. skill atau kemampuan yang kurang gitu, tapi karena dia punya backingan yang banyak, punya nama yang besar, terus keluarganya juga yang semuanya orang tahu, dan dia punya kedudukan juga di posisi. Nah, itu yang paling buat kita harus Mengambil tahu. kasus ini. Iya. Selain itu Puan sendiri kan menjadi sejarah nih. Sejarah ketua DPR RI pertama yang perempuan. Nah, berarti kan otomatis kita langsung melihat ke dia gitu kan. Karena sebelumnya juga ibunya juga salah satu presiden pertama Indonesia yang perempuan. Maka dari itu kita ngambil kasus ini gitu. Berarti bisa dibilang di dalam pendekatan perspektif Robert Punam yang strongman. Ini strongman-nya berarti si Megawati, Ibu Megawati. Jadi tie of elite-nya Puan. Soalnya kan dia itu kayak yang saya Jabarkan tadi. jabarkan, ya. Itu Megawati itu sebagai penghandle-nya. Jadi kalau ada diibaratkan, kalau boneka toy of elite itu ada boneka tali. Nah, si pengendali itu Megawati, sedangkan boneka yang dikendalikan itu Puan. Itu yang namanya toy of elite, yang bonekanya.
cara Sebenarnya penghandolan. boneka dari Megawati ini sendiri bukan hanya puannya, nak. Ada Jokowi, Ada Prabowo. ada Prabowo. Itu banyak. berapa kasus yang kemarin pemilihan umum presiden ya? Ya, betul. Yang awalnya katanya Megawati mau dukung dukung Prabowo, betul. tapi malah jadinya ke ke Jokowi. Nah, itu juga sebenarnya sama kasusnya, cuma karena kita mengambil yang lebih banyak berkaitan dan lebih mencolok karena hubungannya lebih dekat dengan Puan, jadi kita ambil Puan. Tuh. Mungkin dari moderator sendiri ada tambahan atau Jadi untuk keputusannya nih, kenapa tidak ada kebijakan atau saran perencanaan disampaikan dari Megawati itu sendiri gitu? Karena kan secara tak langsung kan dia yang paling tinggi, karena putusan sampai tinggi kan dipegang dia, kenapa belum ada gitu? Yang pertama itu kita kan tidak tahu itu masalah omongan kayak kita sekarang itu privat atau enggak. Itu masalah yang pertama, itu privat atau enggaknya. Yang kedua itu karena memang Megawati tidak mau dianggap sebagai pilih kasih mungkin. Nah, betul. Karena kan itu karena anaknya ndak mungkin dia kan keluar nah di sini anak saya ini jadi kamu harus nurut saya. Itu pun pasti stigma orang pasti jahat kalau melihat seorang ibu memaksa anaknya dengan pendapatnya sendiri. Nah, mungkin itu salah satu, mungkin ya, kita kan tidak tahu. Nah, kenapa juga tidak ada kebijakan atau perencanaan yang langsung disampaikan. Itu sepertinya Puan juga mempunyai pendapatnya sendiri. Betul. Mungkin Megawati ada mengusulkan, tapi tidak sesuai dengan yang Puan inginkan. Nah, bagaimanapun Megawati memaksa Puan, kalau Puan menginginkan yang lain, tetap Puan yang berhak karena dia si pengambil keputusan. Karena dia berada di posisi tertinggi. Iya, itu dia. Sedangkan Megawati hanya untuk itu mendukung dari belakang atau tapi sebenarnya kalau dia tidak pernah mau memakai saran dari Megawati juga enggak apa-apa. Posisinya bisa jatuh loh. Kenapa hal itu? Kenapa? Itu Saudara kan mengatakan itu? Backingan. Karena kan si Puan juga perlu Megawati sebenarnya untuk mencari suara. Kan tadi ada persenan suara dari 0,6 untuk menjadikannya 26. Itu harus tuh juga butuh dukungan kan. Nah, betul. Sama kayak kasus Jokowi kemarin kan. Yang mendorong Jokowi untuk naik ke mencalon sebagai presiden itu kan Megawati yang pertama. Berarti juga berlaku ke Puan berarti. Ini kan nanti ada lagi siapa ya? Kalau nggak salah sih Ganjar gitu siapa ya? Antara dua dia pilihan tuh antara Megawati sama pilihannya kalau nggak salah Ganjar. Ini sebagai wakilnya atau beda maksudnya beda opsi. Kayak pilihan A, pilihan B, sama-sama mau diajukan jadi presiden. Tahun 2024. Tapi itu katanya sih menurut berita yang dibaca masih bingung katanya. Walaupun Puan itu anaknya Megawati sendiri, tapi dia kan masih bingung untuk siapa yang mau didorong gitu. Karena kan mungkin sama-sama dari PDIP karena dia berasal dari partai tersebut. Iya. Nah, jadi nanti berarti ada kemungkinan Puan naik untuk menjadi calon presiden. Sepertinya kita tunggu di pemilu 2024 ya. Oke. Kominsun. Kalau menurut kalian ada saran lain ataupun mau kasih kritikan ataupun kita tuh memberi saran gitu, pemerintahan sekarang tuh kayak mana sih, atau permainan elit politik kita tuh gimana? Dari saudara Dimas mungkin. Nah, sebelumnya kita luruskan dulu ya, berarti keputusan nih seluruhnya di tangan Puan. Iya. Atau tetap ada campur tangan oleh Megawati? Kalau menurut saya sih keputusan tetap dipegang oleh si posisi. Si Puan ini. Maksudnya dalam konsepnya tuh kalau dalam rumus keputusan sama dengan posisi. Keputusan sama dengan plus reputasi gitu. Berarti di keputusan tetap dikeluarkan oleh posisi tapi atas dorongan reputasi secara tidak langsung. Berarti tapi keputusan dari dia bisa ada dua kemungkinan antara iya dan tidak.
betul betul. Dia bisa juga sama dengan keputusan, sama tidak sama dengan reputasi plus posisi. Tapi keputusan sama dengan posisi. Karena posisi udah pasti Teratas. keputusan udah pasti oleh posisi. Tapi posisi udah pasti keputusan. Kalau keputusan belum tentu dari posisi, posisi, 100%. Benar. Gitu. Berarti berkaitan lah ya. Tetap ada berkaitan. Jatuhnya sih lebih ke kayak jangka panjangnya dia lebih mau lagi memakai saran orang lain, atau orang lain itu sendiri tidak mau lagi memberikan Saran karena udah tidak dipakai gitu betul. kan. Percuma dikasihkan saran Tapi dia tidak nggak pakai. mau pakai gitu. Jadi mungkin itu kali pilihan yang kedua. Mungkin. Karena dia mau mendorong, jadi bingung mau mendorong siapa gitu yang menjadikan Antara ibunya sendiri atau yang lain. antara anaknya sendiri dan Iya maksudnya itu. Masih ada saran atau kritik dari saudara atau saudari? Jika tidak, maka bisa saya simpulkan. kalau kritik sih kayaknya kita orang-orang dalam itu memang udah biasa gitu kan. Tapi kalau lebih baik itu udah kebudayaan, bukan kebudayaan sih sebenarnya, hal-hal yang Udah kayak gitu sudah tuh, hal yang bukan hal yang tabu ibaratnya. Orang udah tidak malu lagi. hal-hal yang pakai- seperti itu tuh sebenarnya tidak boleh dibilang kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan itu bukan hal yang baik. baik betul. Nanti stigma orang terhadap Indonesia, pemerintahannya kok main orang Kayak dalam gini, terus main orang gitu. dalam terus betul. Kayaknya sih itu lebih diperhatikan. Kalau Megawatinya tadi lebih milih calon B, bukan si Puan untuk menjadikan presiden gitu kan. Untuk calon presiden itu berarti udah keluar dari zona pilih kasih lah. Berarti dia tidak melihat karena adanya hubungan keluarga gitu. Selanjutnya mungkin dari moderator ada tambahan Atau dari kritik. keputusan Dari- atau kritik. Dari Atau saya udah setuju sendiri ya. gitu dengan aku. Betul. Mungkin tidak setuju. Kenapa kami kan tadi bilang posisi ini jadi si Puan ini sebagai toy of elite. Mungkin moderatornya tidak setuju. Menurut moderator gimana? Ya, kalau mendengar dari penjelasan saudara dan saudari, ya itu emang udah masuk gitu strongman sama toy of elite-nya. Nah, jadi kalau dari saya sendiri pun mau menyampaikan saran dan kritik, ya apa yang saudari sampaikan itu juga yang dari saya gitu. Berarti kurang lebih Setuju lah ya. kurang lebih gitu pemikiran. Berarti kita satu pendapat gitu. Satu pendapat betul. Jadi kita itu tim pro. Tim pro atau kontra nih ya. Sama-sama. Mungkin dari Dimas sendiri ada Atau contoh lain apa ya? Udah sih. contoh lain. Ya itu tadi yang kita sampaikan kayak Prabowo. Prabowo, Jokowi gitu. Selanjutnya Kayaknya udah. Udah ya. udah Gitu. Maka dari penjelasan saudara dan saudari sebagai kelompok kami, saya menyimpulkan bahwa Robert D. Puna mengeluarkan 3 teori, yaitu dalam strategi, posisi, reputasi, keputusan, dan ada juga strongman dan toy of elite. Posisi itu dalam penjelasan analisis kami dipegang oleh Puan, dan reputasi dipegang oleh Megawati, dan keputusan itu tetap berada di tangan Puan. Dan di sini kesimpulannya strongman-nya itu yaitu si Megawati, dan toy of elite-nya yaitu si Puan sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa kami diskusikan tentang pemetaan aktor politik nasional yang ada di Indonesia. Terus kita juga mau minta maaf kalau ada sumber-sumber atau ucapan kita yang kurang sesuai akurat gitu dengan data pemerintah yang ada, ataupun kita salah berbicara nama, atau berita yang kita ajukan itu berita yang emang kurang akurat. masih simpang siur. Kita minta maaf karena kita juga lagi belajar bagaimana memahami sistem pemerintahan di Indonesia ini sendiri.
Karena yang kami sampaikan adalah pendapat dari kami sendiri. Ini pribadi murni Murni dari pribadi pribadi. kita masing-masing, dan tidak ada unsur menjatuhkan orang lain atau membuat salah satu tokoh itu merasa sakit hati gitu dengan Dengan apa yang kita kritik. Di sini kami hanya murni untuk mengkritik karena pendapat pribadi kami. Kami Sebagai melihat mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Untuk memenuhi tugas. Ya betul. Untuk memenuhi tugas ya. Mulai. Mungkin dari kami hanya ini saja. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Salam.